Halo teman-teman, di video kali ini saya akan buat video tutorial tentang bagaimana cara kita menamai address atau alamat di Blockchain Explorer. Nah, kenapa kita harus menamai alamat atau address di Blockchain Explorer? Yang pertama, untuk memudahkan kita untuk mencari alamat. Jadi misalnya kalau ada alamat teman kita yang udah kita save di Blockchain Explorer, itu akan memudahkan kita untuk mencarinya. Jadi di search Blockchain Explorer itu kita hanya perlu mengetik namanya, nanti alamatnya langsung muncul gitu. Nah, selain memudahkan kita dalam mencari alamat teman atau kerabat kita, ya ini juga bisa membantu kita dalam memudahkan proses pengecekan histori transaksi kita. Jadi kita bisa cek histori transaksi, nanti kelihatan kita udah pernah transfer kemana aja, itu bisa kelihatan. Dan selain itu, kenapa harus menamai di Blockchain Explorer? Karena kalau kita hanya menamai address di wallet MetaMask, itu nggak akan otomatis menamai address tersebut di Blockchain Explorer juga. Jadi ketika kita cek di Blockchain Explorer, itu masih dalam bentuk alamat yang kombinasi angka dan huruf gitu. Jadi namanya nggak akan otomatis tersimpan di Blockchain Explorer. Jadi selain menamai address di wallet MetaMask, kita juga harus menamainya di Blockchain Explorer. Oke, kalau udah jelas, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya pakai sebagai contoh itu Blockchain Explorer-nya Phantom, yaitu FTM Scan. Kalau misalnya kalian mau menamai address wallet di Binance Smart Chain, itu kalian harus menggunakan Blockchain Explorer-nya Binance, yaitu namanya BSC Scan. Oke, kita lanjut. Tahap pertama adalah kita harus membuat akun terlebih dahulu di Blockchain Explorer. Nah, caranya itu kita hanya perlu klik sign in di sini, kemudian klik sign up, dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan username kita, kemudian email address kita, dan password. Setelah memasukkan username, email address, dan password, di sini kita hanya perlu mencentang I agree to the terms and condition dan I agree to receive the FTM scan news bla 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 bla. Kemudian ini juga harus dicentang I'm not a robot, isi captcha-nya, kemudian create account. Setelah create account, kalian akan dikirimi email seperti ini. Jadi kalian akan dikirimin email confirmation. Nanti kalian hanya perlu klik confirmation linknya yang ini. Nanti setelah kalian klik confirmation link ini, nanti kalian akan di redirect lagi ke websitenya FTM Scan. Nah, dari situ kalian hanya perlu login. Oke, setelah kita masuk kita di redirect lagi ke FTM Scan, kita hanya perlu melakukan login. Oke, di sini saya akan login. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, untuk cara menamai address kita gimana caranya? Ya, gampang banget. Kita hanya perlu menyalin address yang mau kita namai. Ini saya kasih contoh address tutorial saya. Ini saya copy, saya langsung paste di sini aja. Kemudian saya search atau klik ini juga bisa.
Nah, untuk menamai wallet ini kalian hanya perlu klik My Name Tag. Ini ada menu update, kalian klik aja ini update dan kasih namanya. Di sini saya akan kasih nama wallet tutorial, jadi sebagai contoh. Oke, saya save. Oke, setelah tersimpan, ini juga saya akan menamai wallet ini. Oke, di sini saya kasih nama wallet pengirim. Ini hanya sebagai contoh. Kalau misalnya kalian mau menamai wallet address wallet teman kalian, ya kalian hanya perlu tulis namanya, misalnya Johnny atau siapa. Nah, itu bebas, terserah kalian. Pengirim. Oke. Nah, ketika saya mau lihat wallet tutorial saya yang tadi, ini tinggal saya search saja wallet tutorial. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Jadi dia bukan muncul kombinasi huruf dan angka, dia akan langsung muncul seperti ini, ada teksnya gitu. Nah, ini langsung kelihatan di history transaksi saya. Ini ada transaksi dengan transaction hash-nya, nomornya ini. Pengirimnya adalah wallet pengirim, dikirimkan ke wallet tutorial saya, nilainya sejumlah 1 FTM. Nah, kalau udah namanya seperti ini kan lebih gampang kita lihat history transaksi kita. Jadi kalau sebelum kita namai kan ini masih tulisan huruf dan angka, jadi itu kan kalau kita nggak hafal walletnya kan lumayan pusing ya lihatnya. Nah, kalau udah dinamai jadinya seperti ini, ada tulisan. Jadi kita terima uangnya dari siapa, dikirimnya kemana, itu jelas gitu. Nah, seperti ini contohnya kalau misalnya kalian udah menamai wallet address kalian. Jadi ini bisa menyimpan sampai berapa ini? Kalian bisa menyimpan sampai 500 address gitu di sini. Kalau misalnya udah 500 dan ada wallet yang atau address yang udah nggak kepake, ya mending dihapus saja dan diganti, jadi biar limitnya nggak full. Nah, kalau kalian mau ganti namanya juga gampang, tinggal cari nama yang mau diganti. Misalnya wallet tutorial ini mau diganti, ini tinggal diedit aja, kalian ganti misalnya tutorial, tinggal save change, nanti kalian refresh, udah ke update. Nah, seperti ini contohnya. Dan kalau misalnya saya mau transfer uang dari wallet tutorial saya, ini nanti muncul lagi di sini. Ini saya langsung kasih contoh aja. Saya transfer FTM ke wallet pengirim. Jadi saya transfer balik ke wallet pengirim. Saya copy dulu addressnya. Oke, saya transfer balik ke pengirim. Nah, ini saya simpan dulu nama wallet pengirimnya ini. Wallet pengirim. Biar lebih gampang. Oke, send wallet pengirim. Maksimum aja. Kita next. Kita kirim. Oke, masih pending.
Oke, setelah terkirim ini bisa kita lihat, bisa cek di Blockchain Explorer atau di sini kita juga bisa refresh. Nah, ini kelihatan lagi transaksinya. Jadi transaksi pertama itu saya kirim dari wallet pengirim ke wallet tutorial. Transaksi kedua yang barusan ini kelihatan dari wallet tutorial saya kirim keluar ke wallet pengirim. Jadi kelihatan in outnya dari siapa kepada siapa, ini kelihatan semua di sini. Karena kita udah menamai addressnya, jadi lebih gampang lihatnya gitu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, subscribe juga, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng biar jadi nanti kalian gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video terbaru. Dan kalau ada kritik dan saran dari teman-teman sekalian, jangan lupa langsung aja masukin di kolom komentar. Oke, sekian aja, terima kasih.